Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD2. Di pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas tentang peran guru dalam perkembangan bahasa anak. Biasanya kita banyak menemukan pembelajaran bahasa lisan di sekolah itu, guru lebih banyak berbicara daripada siswa. Siswa hanya diminta berbicara ketika gurunya bertanya, ketika gurunya meminta mereka diskusi dan sebagainya. Sehingga guru itu mendominasi kelas. Padahal tiap anak seharusnya diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, menjawab, dan sebagainya. Guru dan siswa sama-sama bertanggung jawab menyajikan informasi, bukannya satu arah. Siswa didorong untuk berani berbicara. Kenapa? Karena siswa perlu memahami bahwa menyimak itu penting untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Kalau kita meminta seorang siswa berbicara, atau misalnya kita meminta siswa untuk melakukan pembelajaran dengan diskusi, maka pasti ada yang berbicara dan pasti akan ada yang menyimak. Jika keterampilan menyimak siswa itu bagus, maka siswa tersebut akan mampu setidaknya mengikuti kegiatan diskusi, kemudian menimpali apa yang dikatakan oleh teman atau gurunya, atau bisa juga untuk memparafrasakan atau menceritakan kembali apa yang sudah dia simak. Nah, fungsinya apa sih keterampilan bahasa lisan? Yaitu sebagai latihan siswa untuk mengemukakan kritik yang konstruktif, yaitu kritik yang mengandung pemecahan masalah yang disampaikan dengan sopan. Nah, melalui kritik yang konstruktif ini, yang menerima kritik itu harus bersifat terbuka dan dapat memanfaatkan kritik tersebut, sehingga bisa menimbulkan tenggang rasa dan saling memahami antar siswa. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Guru itu sebagai teladan dalam menyimak kritis dan pembicara yang efektif. Jadi, kalau ada siswa yang berbicara, jangan dipotong, dengarkan sampai selesai. Kemudian saat berdiskusi, siswa harus sudah memiliki informasi yang disajikan. Jadi, sebelum diskusi berlangsung, maka minta siswa mempersiapkan bahan diskusi terlebih dahulu. Bisa saja sehari sebelum, sehingga besoknya ketika diskusi dimulai itu siswa sudah siap dengan materi yang akan disampaikan. Nah, dalam pembelajaran bahasa tulis, guru harus mencari alternatif untuk menarik perhatian siswa dalam KBM membaca menulis, misalnya dengan permainan. Namun faktanya guru enggan, padahal siswa SD masih suka bermain dan mudah jenuh. Kebanyakan guru hanya ceramah, siswa mengerjakan LKS. Betul atau tidak? Nah, efeknya siswa tidak terbiasa berpikir kritis dan konstruktif. Lalu kenapa harus permainan? Nah, aktivitas dilaksanakan berdasarkan motivasi intrinsik. Siswa bebas menentukan pilihan, siapa yang mulai duluan, bergabung dengan kelompok mana, dan lain-lain. Permainan juga berorientasi pada proses bagaimana mencapai kemenangan itu. Jadi bukan hanya masalah menang atau kalah. Dan selain itu, yang terpenting permainan itu menyenangkan. Kemudian juga permainan memiliki beberapa manfaat seperti menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan sosial, membantu siswa berlatih mengendalikan emosi, yaitu menerima kemenangan dan kekalahan, serta meningkatkan psikomotorik siswa jika permainannya membutuhkan siswa untuk bergerak. Jadi dalam kegiatan permainan ini, indera siswa itu bekerja. Tidak hanya itu, kognitifnya mereka juga bertambah, pengetahuan mereka bertambah, dan attitude mereka juga bisa berubah. Mereka juga bisa lebih tenang, lebih bisa menerima hal-hal yang tidak mereka rencanakan, kemudian mereka bisa mengendalikan emosi ketika mereka menang, seperti itu. Nah, bagaimana pengintegrasian permainan dalam KBM membaca menulis? Pembelajaran bahasa perlu dilakukan di konteks yang nyata agar siswa dapat memproduksi dan memahami bahasa yang mereka gunakan. Permainan dapat membantu siswa untuk berada pada konteks yang mirip dengan aslinya. Contoh pada pembelajaran puisi, guru memberikan beberapa tema. Kemudian siswa diajak keluar kelas mencari inspirasi. Siswa mencatat kerangka puisi. Kemudian bermain ular tangga dengan warna kotak sesuai dengan tema puisi yang diberikan guru. Pion yang tiba di warna tertentu akan membacakan puisi dengan tema yang sesuai. Lalu bagaimana guru membantu ABK dalam pembelajaran bahasa? Nah, kita coba lihat yuk.
Yang pertama adalah golongan specific learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar yang spesifik. Nah, guru itu bisa memanfaatkan teman sebaya atau kakak kelas untuk menjadi tutor dalam kegiatan peer teaching. Guru juga bisa merancang pembelajaran yang memaksimalkan panca indera siswa, tidak memaksa anak melebihi kemampuannya. Jadi kita dukung, tapi jangan dipaksa kalau memang mampunya baru segitu. Kemudian merancang pembelajaran yang menghubungkan kegiatan membaca dan berbicara. Nah, jadi ketika membaca, mereka bisa diminta untuk mereview, bisa diminta untuk menceritakan kembali secara lisan, atau misalnya mengomentari jawaban dari apa yang dibacakan oleh teman atau yang ditulis oleh temannya. Kemudian mengizinkan siswa lebih banyak berbicara daripada menulis bagi yang berkesulitan menulis. Jadi memang harus dilihat, kalau kesulitannya berbicara, maka ajak dia menulis. Kalau dia kesulitannya menulis, ajak dia berbicara. Kemudian tugas dibuat singkat, jadi bukan tugas yang membebani. Jadi kalau memang dia punya kesulitan tertentu, maka usahakan tugas tersebut dibuat singkat dan ada petunjuk yang rinci terkait dengan tugas tersebut. Selanjutnya ada mental retardation atau keterbelakangan mental. Guru bisa memberi siswa kesempatan untuk berlatih keterampilan yang dipelajari. Jadi kesempatannya lebih, misalnya yang lain membacanya itu 10 menit, maka dia bisa dikasih waktu yang lebih. Atau bisa juga diberi jam tambahan setelah pulang sekolah, seperti itu. Kemudian fokus pada kemampuan fungsional untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jadi penggunaan bahasa pun seperti itu. Jangan dipaksa mereka untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak digunakan sehari-hari. Seperti misalnya pidato dan lain-lain. Kan jarang tuh pidato. Tapi minta mereka untuk bercerita lebih kepada pengalaman. Kemudian ada selain pengalaman, misalnya kegiatan apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang ingin dilakukan besok, seperti itu. Kemudian menghubungkan kegiatan bahasa dengan pengalaman pribadi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Pasangkan dengan teman sebaya untuk membaca buku yang familiar. Nah, jadi familiar bagi dia ya. Jadi biar bisa sharing dengan teman. Inti dari buku tersebut apa, kemudian apa yang bisa dipelajari dan sebagainya. Kemudian mengajarkan terus-menerus untuk membaca dan mengeja kata yang sulit. Nah, jadi kadang-kadang mereka susah untuk mengeja kata yang sulit, double G di tengah dan lain-lain. Nah, itu harus banyak latihan. Kemudian berikan buku bergambar tanpa cerita. Nah, jadi agar mereka imajinasinya juga berkembang. Kalau mereka kesulitan dalam membaca, biasanya mereka lebih bisa berimajinasi, atau misalnya mereka bisa disuruh menceritakan buku bergambar tersebut dengan versi mereka sendiri. Dan guru juga bisa memberikan contoh-contoh yang konkret. Jadi jangan sampai contoh itu bersifat abstrak, karena pemahaman mereka terhadap sesuatu itu bisa lebih lambat daripada yang lain. Kemudian untuk behavior disorder yang memiliki gangguan perilaku, bisa menugaskan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk melatih mereka bersosialisasi. Nah, jadi ketika perilaku mereka terganggu, ajak mereka untuk berlatih bersosialisasi. Kemudian memonitor level frustasi siswa dan mengomunikasikannya dengan siswa yang bersangkutan. Jadi sejauh apa sih tugas yang membuat mereka frustasi, seperti itu. Kemudian dikomunikasikan, gini loh caranya kalau kamu ketemu masalah-masalah yang kamu susah menghadapi, ngobrol sama teman, tanya sama bu guru dan lain-lain. Kemudian melibatkan siswa dalam diskusi dalam diskusi dan drama untuk melatih bahasa lisan. Nah, ini juga. Jadi bahasa lisan mereka itu bisa diasah dalam diskusi dan drama. Selain itu, dalam drama itu kan juga perilakunya terkontrol nih, harus begini, adegan ini harus begini. Nah, itu membantu mereka juga untuk mengontrol perilaku. Kemudian menggunakan suatu seni untuk siswa yang sulit mengekspresikan diri melalui kata. Melalui gambar juga bisa. Misalnya mereka itu kalau gambar bisa anteng nih, tapi kalau untuk berbicara susah. Jadi minta mereka untuk menggambar sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Dan ada juga menulis perasaan mereka di diary. Jadi kalau di diary, mereka bisa menceritakan perasaan mereka seperti apa yang dialami dan sebagainya, sehingga mereka itu tidak melampiaskannya dalam bentuk perilaku, tapi dalam bentuk tulisan. Kemudian kalau gangguannya pada bahasa, language disorder,
maka bisa diminta untuk menceritakan kembali cerita-cerita yang familiar, dongeng-dongeng dunia, kemudian ada legenda Indonesia dan sebagainya. Kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam percakapan. Nah, ini juga jadi semakin banyak berlatih bercakap-cakap, maka setidaknya dia akan lebih terbiasa. Kemudian berbagi buku dengan pola bahasa yang mudah. Jadi kalau misalnya buku yang digunakan itu buku-buku misalnya dia sudah kelas 3 tapi dia kan punya kesulitan nih, maka gunakan buku-buku yang untuk kelas di bawahnya sehingga yang hurufnya lebih besar-besar, lebih banyak gambar dan sebagainya. Kemudian bisa juga ketika mereka kesulitan dalam membaca, mereka juga bisa diminta untuk menyimak cerita, bermain peran drama atau wayang, itu juga bisa. Jadi semakin banyak mereka berlatih menggunakan bahasa itu semakin baik. Dan juga menugaskan siswa untuk bekerja dalam kelompok, sehingga kalau mereka merasa kesulitan, mereka bisa bertanya dengan teman-temannya. Nah, terus kalau attention deficit disorder itu adalah gangguan seperti kesulitan konsentrasi. Nah, maka libatkan siswa dalam kegiatan diskusi dan drama, karena drama itu butuh konsentrasi, diskusi itu butuh konsentrasi. Kalau tidak, kita tidak bisa menimpali omongan orang lain. Kemudian mengizinkan siswa berpindah di dalam kelas, tidak menetap pada tempat duduk yang sama. Jadi kalau misalnya dia duduk di satu tempat yang sama, kemudian lingkungannya tidak mendukung, teman-teman sekitarnya mengganggu, maka dia akan lebih susah berkonsentrasi. Maka silakan gunakan trial and error juga untuk menempatkan siswa-siswa yang memiliki attention deficit disorder ini, sehingga tahu kira-kira di bagian kelas mana yang mereka paling mudah untuk bisa berkonsentrasi. Kemudian fokuslah pada pengalaman siswa. Nah, jadi kalau mereka sulit berkonsentrasi misalnya untuk membuat cerita yang baru, maka minta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka saja, sehingga mereka lebih terbantu dalam menggunakan bahasa. Kemudian menggunakan checklist dalam melengkapi tugas agar tidak ada yang terlewat. Nah, biasanya nih untuk orang-orang yang susah konsentrasi itu pelupa. Jadinya gunakan checklist, apa yang perlu dikerjakan minggu ini, apa yang perlu dikerjakan minggu depan. Guru bisa membuatkan checklist tersebut dan minta siswa untuk memberikan centang pada apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian minta siswa membuat mind mapping saat membaca atau menyimak. Jadi kalau mind mapping itu kan bisa membantu mereka memahami nih. Jadi kalau tadi apa ya yang dibilang lupa, maka mind mapping itu bisa membantu untuk membuat siswa lebih bisa fokus pada apa yang sedang dipelajari. Kemudian memonitor siswa, jelas. Kalau tidak dimonitor, takutnya dia akan sangat ketinggalan pelajaran. Dan yang terakhir, menyediakan beberapa pilihan bagi siswa. Jadi jangan misalnya minta mereka untuk menggunakan satu pilihan saja yang ditentukan oleh guru, tapi berikan beberapa pilihan. Misalnya, oke, kamu mau diskusi, mau masuk di kelompok mana, kelompoknya siapa. Kemudian ketika untuk mengarang, misalnya menceritakan pengalaman, kamu mau pengalamannya apa, pengalaman liburan, pengalaman belajar, atau pengalaman yang lain, sehingga mereka akan lebih bisa fokus pada pilihan mereka sendiri. Kemudian gifted. Nah, gifted itu berarti yang lebih istilahnya memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata. Ini juga termasuk ABK loh. Anak-anak yang gifted itu bisa dibantu dengan guru menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif, lebih berfokus pada individu. Jadi gunakan sistem-sistem kompetisi. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya bisa juga mendorong siswa untuk bereksperimen dan mengambil resiko. Jadi kalau misalnya tugasnya siswa itu, misalnya tugas siswa yang lain itu sampai level 3, maka minta mereka untuk mengerjakan sampai level 5. Ketika mereka siswa yang lain itu diminta untuk misalnya melakukan wawancara dengan 5 pertanyaan, maka minta mereka untuk melakukan wawancara dengan 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan itu masih bisa berkembang lagi, sehingga siswa yang gifted itu punya tantangan lebih dibanding teman-teman yang lain. Kemudian mendorong siswa menggunakan seluruh fungsi bahasa. Jadi 4 keterampilan berbahasa, semua fungsi bahasa, baik itu untuk mencari tahu, untuk memberitahu, untuk memberikan pendapat, untuk mengutarakan pikiran dan lain-lain, menggunakan itu semua. Sehingga mereka itu bisa terpacu ketika belajar bahasa.
Kemudian mendorong keterampilan penyelesaian masalah dan penelitian. Jadi penelitian ini bukan berarti penelitian yang seperti kalian ya, tapi dalam arti menyelesaikan masalah kebahasaan. Jadi misalnya diwawancara dengan penjaga sekolah terkait kebersihan. Maka kalau ternyata hasil wawancaranya adalah kurang bagus, yakni bahwa banyak anak-anak yang belum sadar untuk membuang sampah, maka minta dia membuat esai misalnya. Menulis esai bagaimana sih agar anak-anak atau teman-temannya itu bisa lebih aware terhadap kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil tulisan siswa dalam variasi format. Jadi tulisan siswa yang gifted itu bisa dikirimkan ke majalah, koran, atau misalnya ke web online, citizen journalism, dan lain-lain, sehingga karya mereka itu bisa dinikmati orang lain dan dia itu merasa juga bahwa oh iya ya, pekerjaan saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi level materinya sama, misalnya sama-sama materi wawancara, tapi level penugasannya itu berbeda gitu. Jadi buat mereka mengerjakan sesuatu yang lebih dari orang lain. Baiklah, demikian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via Edmodo, dan kita juga akan diskusi via Edmodo. Pertanyaan akan saya lontarkan setelah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.